samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk seluruh sahabat budaya sampai subuh sararaku dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari Pro 4 RRI Palu dapat kembali menyapa Anda dan mengajak untuk menyaksikan siaran spesial Paguyuban. Dan untuk malam hari ini kita akan berbincang tentang seni budaya etnik Pamona Poso menuju nasional. Nah, kita akan berbincang bersama dengan 3 narasumber yang juga sudah hadir di studio malam hari ini. Langsung saja saya menyapa Ketua Permipos Perhimpunan Masyarakat Indonesia Pamona Poso, ada Bapak Arif Maganta. Mana Ganta? Oke, boleh dipakai mic-nya nih Pak. Kita menyapa dulu untuk seluruh sahabat budaya dimanapun berada. Selamat malam Pak Arif. Malam luar biasa. Luar biasa. Ini aura-aura akan go nasional ini ya. Luar biasa ini karena memang kerjasama kita semua warga Permipos yang tentunya mendukung seluruh budaya adat istiadat yang ketulus dilestarikan gitu. Oke. Luar biasa. Oke, baik. Dan mendampingi Pak Arif juga malam hari ini dari pembina Sanggar Permipos yang nanti juga akan menghadirkan penampilan-penampilan ya di acara kita hari ini. Betul sekali. Oke, saya menyapa ada Ibu Agustin Maria Tobonto atau yang akrab disapa Ibu Agustin Titin. Maria Tobondo, biasa dipanggil dengan Ibu Titin. Ibu Titin, oke. Dan yang di ujung, halo selamat malam. Selamat Pak malam. Kin. Oke, saya perkenalkan dulu ya Pak Kin selaku Ketua Umum Komunitas Pemerhati Seni Budaya Pamona Sulawesi Tengah atau yang disingkat Perdana Sulteng. Oke, ada Pak Kin Sau Salua STH. Oke, selamat malam. Silakan mau menyapa dulu masyarakat Pamona Poso dimanapun berada ya. Ya, untuk warga masyarakat Kabupaten Poso, baik yang ada di Kabupaten Poso maupun di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Palu, saya menyapa salam Maroso. Salam Maroso. Oke, biar kita lebih dapat semangatnya lagi nih karena semangat itu selalu identik dengan pagi gitu ya, walaupun kita malam hari ya. Kita menyapa dulu nih. Selamat pagi warga Poso. Selamat Pagi Maroso. Maroso. Tepuk tangan dulu dong.
Oke, malam hari ini saya juga mendapat keistimewaan dipercayakan untuk menggunakan ini apa namanya kalau boleh tahu? Tali bonto. Tali bonto. Ini memang topi khas gitu ya untuk Iya. wanita Poso. Iya. Oh, Itu baik. namanya tali. Oh, oke, baik. Nah, kita akan berbincang juga nih terkait dengan persiapan Pamona Poso gitu ya, etnik budayanya akan berangkat ke ibu kota Nusantara yang mengikuti Nusantara Culture Festival gitu ya. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu nih Permipos, Perhimpunan Masyarakat Indonesia Pamona Poso, ini seperti apa sih sejarahnya di Sulawesi Tengah ataupun juga di wilayah saat ini di Kota Palu gitu ya. Mungkin saya langsung ke Pak Arief Managanta dulu nih, silahkan. Saya atas nama warga Perhimpunan Masyarakat Pamona Poso, Permipos khususnya, terima kasih pada RRI yang memberi kesempatan buat kita untuk mempublikasikan bahwa inilah kami sebagai orang Pamona yang luar biasa. Tentunya yang kami sampaikan adalah Permipos HD ini adalah bagian dari masyarakat Pamona Poso yang tinggal di daerah-daerah yang eksodus, yang bukan juga eksodus sebetulnya, yang oleh pekerjaan, pendidikan, karena keluarga dan sebagainya sehingga bermukim pada wilayah-wilayah yang ada di Palu, Toli-Toli, Bol dan sebagainya yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga yang ada di seluruh Indonesia yang ada. Sebetulnya berdirinya Permipos ini lahir dari semangat yang luar biasa. Memang semangat Sintu Maroso ini lahir pada karakter Pamona khususnya. Sehingga sebetulnya Permipos lahir sebetulnya awalnya ada rukipos dalam bentuk rukun saja. Tapi dalam perkembangan mengingat bahwa Undang-Undang Ormas membutuhkan bagaimana supaya terhimpunnya organisasi sebagai bagian untuk membangun semangat budaya karakter yang dengan segala kultur yang ada. Sehingga dengan Undang-Undang Ormas sehingga dibentuklah Permipos. Permipos itu adalah singkatan dari Perhimpunan Masyarakat Pamona Poso. Sehingga dengan keadaan Permipos hari ini dengan akte pendiriannya sudah jelas, legalitasnya clear, sehingga memang mendukung seluruh kegiatan-kegiatan di dalam pengembangan seluruh budaya, keakraban dan sebagainya untuk membangun warga Permipos pada semangat untuk Sintu Maroso itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan yang terpenting juga bahwa memang saya bangga menjadi orang Pamona Poso. Bangganya kita juga sebagai warga harus menyatakan bangga sebagai orang Pamona Poso. Kenapa? Karena memang seperti kita ini hidup pada daerah, khususnya kalau kita ke Poso itu danaunya yang luar biasa, alamnya yang luar biasa, apalagi kalau bicara tentang pemuda-pemuda yang ramah-ramah gitu. Sehingga menurut kami ini yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang Pamona Poso. Sehingga tentunya dengan kegiatan IKN yang diundang Permipos, khususnya Sanggar Budaya, ini kebanggaan yang luar biasa yang akan menjadi tolak ukur bahwa memang kita sudah berbuat untuk banyak hal tentang pelestarian budaya dan adat istiadat Pamona Poso. Saya rasa itu yang luar biasa. Oke, tapi kalau dari tadi digaungkan tuh Sintuwu Maroso. Ini kalau diartikan secara Indonesianya apa ini? Ya, kalau Sintu Maroso sebenarnya semangat bagaimana sebenarnya kesatuan masyarakat Pamona Poso itu untuk selalu bersatu. Dalam bahasa kami adalah sebetulnya semangat itu sebagai intisari dari kesamba-amba, satu kesatuan yang luar biasa. Itu semangat. Nah, mungkin nanti Pak Kinsau sebagai pemerhati budaya Pamona Poso lebih menjelaskan secara filosofis sejauh mana itu Sintu Maroso. Tapi pemahaman kami adalah memang semangat ini membuat bahwa orang Pamona itu harus satu gitu. Supaya kuat kita harus bersatu sama di Bhinneka Tunggal Ika bercerai apa? Bercerai kita runtuh, bersatu kita tunggu. Semangat gitu itu ya. yang mestinya ditarik oleh orang tua kita, leluhur kita sebagai filosofi hidup yang harus berdiri sampai hari ini. Nah, ya luar biasa. Oke, ini salah satu kebanggaan juga ya untuk masyarakat Poso bisa go nasional dan ini dengar-dengar perdana gitu ya Bu Titin ya. Betul sekali. Oke, karena ini perdana memang sangat butuh sekali untuk kita bisa menggaungkan khususnya di Sulawesi Tengah bahwa Poso ini kita kesampingkan lah dulu untuk yang isu-isu miring begitu ya. Kita angkat yang positif-positifnya. Beberapa waktu kemarin Festival Danau Poso juga ini
cukup mendapat atensi yang luar biasa. Nah, kali ini dari seni budaya etnik Pamona akan tampil di Nusantara Culture Festival Ibu Kota Nusantara. Nah, kita mau ke Bu Titin dulu nih, bagaimana selaku pembina gitu ya, meng-hire dan juga membentuk sanggar seni dari Permipos ini sendiri, Ibu. Baik, Sanggar Permipos ini terbentuk itu merangkul para generasi muda yang berada di Kota Palu sebagai wadah mereka untuk berlatih, kemudian belajar terkait dengan kesenian Pamona Poso. Jadi kami merangkul para generasi muda untuk belajar sama-sama di dalam sanggar ini. Kemudian mereka ini bertujuan untuk melestarikan budaya. Selain itu, selain mereka untuk menyalurkan bakat mereka, tetapi mereka juga ingin mempertunjukkan bahwa inilah budaya Sulawesi Tengah, khususnya budaya Topamona Poso. Dan ini tentu saja bukan hanya satu pertunjukan, tetapi kami harapkan ini juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang akan datang ke Sulawesi Tengah, baik itu wisatawan dari lokal sendiri maupun wisatawan mancanegara. Jadi ini adalah salah satu juga publikasi kami keluar juga nantinya yang menjadi salah satu event pertama dari Sanggar Permipos ini untuk ke kancah nasional, yaitu mengikuti seperti tadi sempat disampaikan, yaitu Festival Nusantara Kultur. Jadi kami didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, di mana wilayah ini adalah wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dan kami ditunjuk satu-satunya sanggar yang mewakili Sulawesi Tengah untuk mempromosikan tradisi tradisional di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Dan dan nanti kami akan menampilkan tarian Torompio dan Dero yang telah dikenal banyak oleh masyarakat luas. Oke, ada kriteria tidak kenapa dari kementerian gitu ataupun Balai Pelestarian memilih adat Pamona nih untuk mewakili Sulawesi Tengah? Jadi kriterianya yang mereka ambil yaitu mereka ini sudah pernah tampil terutama di Karnaval Budaya pada saat HUT Provinsi Sulawesi Tengah kemarin. Mereka sudah tampil dan mereka melihat bahwa mereka kompeten untuk mewakili Sulawesi Tengah ke kancah nasional. Jadi seperti itu pertimbangan dari mereka. Nanti kita akan buktikan langsung ya ketika melihat penampilan-penampilan dari teman-teman Sanggar Seni. Ini Sanggar Seni Permiposnya sendiri berdiri tahun berapa ini? Ini baru terbentuk 2024 kemarin. Baru terbentuk 2024 dan langsung dapat kesempatan untuk ke IKN gitu ya. Wah, kalau mau tepuk tangan boleh, tepuk tangan dulu. Wah, memang luar biasa sekali. Tapi kalau masyarakat Pamona dimanapun hidup atau dimanapun bekerjanya tadi ya Pak Arief, ini bisa tetap merawat seni dan juga budaya mereka gitu ya. Nah nanti akan ada tarian Torompio dan juga Dero tarian gitu. Dero nanti. Kan kalau musik khasnya daerah Poso atau Pamona ini apa ya, Karambangan itu ya. Nah saya berarti ke Pak Kin. Pak Kin, boleh nih kita berbincang dulu. Ada tarian Torompio dan juga nanti musik Karambangan serta ditutup dengan Dero. Nah ini kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kalau kita mau flashback lagi, tari Torompio pasti punya filosofi. Kenapa juga tari Torompio yang harus ditampilkan nanti pada Nusantara Culture Festival ini? Ya, terima kasih RRI Palu sudah memberi kesempatan, dan ini kesempatan terindah menjelaskan itu Torompio. Memang untuk generasi muda sekarang khususnya Kabupaten Poso memang jarang orang tahu itu filosofi tentang Torompio. Saya jelaskan filosofinya dulu. Silakan. Torompio itu berasal dari dua kata, toro dan pio. Toro itu seperti orang main gasing, dipasang, berputar sambil berbunyi. Kira-kira mau bilang mengaum bukannya, dia seperti motor berputar. Kemudian pio itu diambil dari dasar bahasanya atau bendahnya itu angin puting beliung. Ya, yang berasal dari kata lompiu. Lompiu itu bahasa Pamona itu puting beliung. Jadi betapa cinta muda-mudi orang Pamona seperti perputaran gasing itu berputar. Demikian
ganasnya cinta itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau tarian-tarian Torompio ini bisa ditampilkan di apa ya, kegiatan-kegiatan apa saja? Apakah Ya. kayak penerimaan tamu misalnya atau Kalau seperti apa? Torompio itu punya batas. Torompio tidak sembarang dimainkan, Bu. Terutama dalam duka, tidak bisa. Torompio itu hanya bisa dimainkan pada acara pesta, Pernikahan. sukacita, padungku, mangore, pesta kawin atau apa-apa saja, tapi tidak dalam bentuk duka cita. Kalau duka cita tidak boleh. Oke. Itu kita kena hal-hal yang ditegur. Sama dengan dero. Badero itu tidak boleh orang pada saat berduka stop, berjang badero. Karena dero itu tarian muda-mudi. Torompio adalah tarian muda-mudi. Di mana dua pasangan atau laki-laki dan perempuan itu saling menunjukkan kasih sayang di sana. Karena itu orang Pamona dulu termasuk mama saya dapat jodoh di Torompio. Oh, Pasangannya tadi itu jadi jodohnya. iya, iya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu banyak orang Pamona dulu itu. Sama dengan badero. Mau cari jodoh tanpa badero. Pakai gong, gendang. Itu ciri khas. Yang sekarang yang dulu termasuk saya juga sebenarnya modernisasi itu barang. Pertama muncul dero ini terus terang saya pelakunya. Tetapi itu dalam bentuk modern. Pakai elektron supaya enak sadiki. Tidak mungkin mau direkam di tape pakai gendang gong. Tapi pada akhirnya barang ini menjamur, jadilah elektron sekarang. Ya, jadi elektron. Jadi ada pasal, tapi enggak apa-apa. Iya. Kita akan kembali kepada hal-hal yang sangat Prinsipil tradisional. gitu ya. Ya, jadi Torompio Ibu punya makna. Jadi Torompio itu perputaran cinta antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka akan saling mencari jodoh. Kemudian tarian ini bisa ditampilkan pada saat pesta. Dengan catatan tadi ingat-ingat hai orang Pamona, Iya. adik-adik saya, kakak saya, cucu saya, bahwa itu hanya ditampilkan pada saat pesta sukacita. Tidak boleh dalam duka cita. Oke, tapi kalau yang mau menarikan itu harus yang masih single ya? Tidak selamanya. Cuma dalam Oke. etika bagusnya single. Nanti bagaimana kalau saya dengan istri orang kan? Kira-kira tidak bagus. Oke. Artinya, Memang ada gerakannya, ada gerakan seperti apa nantinya? ini ada gerakan apa ya? Duenda ya. Duenda itu apa artinya? Duenda itu itu. Duenda itu ajakan. Oke. Mendekat. Saya persilahkan, tapi orang tua dulu kan punya budaya. Budaya etikanya sangat tinggi orang Pamona itu. Oh, Saya akui betul budaya Pamona itu luar biasa loh. Saling menghargainya tinggi. Oke. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Adat mau diinjak-injak dulu mau bercinta saja diundang. Diundang duenda. Duenda tan duendai bemanto. Oh, iya, iya. Dia ajak Bu dengan Jadi kayak lagu satu begitu alur, ya? Dia bingkai dalam sebuah lagu. Iya. Dibingkai dengan syair Kayori. Oke. Sebentar saja lah tentang Kayori. Siap. Ya. Kira-kira itu sedikit filosofi. Oke, baik. Ini kayak kita sudah mereka-reka begitu ya, menerka-nerka seperti apa sih gerakannya yang dimaksud dengan Pak Kin tadi, ada ajakan untuk lebih apa ya, menebar cinta gitu ya. Nah, daripada penasaran nih untuk semua sahabat budaya sampai suhu sarara, langsung saja kita saksikan bersama penampilan dari tarian Torompio, persembahan dari Sanggar Seni Permipos berikut ini.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wah, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk tampilan dari Sanggar Seni Permipos untuk tarian Torompio. Jadi memang harus 5 pasang begitu ya Pak Akin ya? Tidak selamanya. Oke. Bisa ini satu lapangan. Tidak. Tapi gerakannya harus sama. Terlalu 3 orang terlalu kurus. Terlalu kecil gitu ya. Baguslah kalau umpama 5 lah, boleh tadi 5 ke atas lah. Kalau perlu tari massal seperti pemonte. Bisa kejukan tari massal. Bisa itu. Cuma saya belum melihat Torompio itu dibikin. Coba-coba Permio kita bikin. Wah, ditantang ya. Ada sanggar saya tantang ini. Iya. Ada ketua Permipos, ada Ibu Titin selaku ketua sanggar. Kita bikin Pak di Palu di Lewat Lemo Torompio massal. Wah. Iya. Artinya ada pemandunya di panggung, nanti diikuti oleh orang banyak dari belakang. Nanti yang nyanyinya lewat kaset saja. Oke. Kita bikin massal. Oke. Seperti apa itu ya? Dero massal. Cepat tahu dapat rekor muri. Benar. Kita coba. Oke. Nah, itu tantangan kita simpan dulu gitu ya. Oke. Nah, kita bahas lagi tadi tentang gerakan-gerakannya juga nih Pak Akin. Ya. Ada yang kayak pengalungan bunga, kemudian ada kayak mempersilahkan gitu. Itu kalau kayak pengalungan bunga itu artinya apa ya? Itu kan gini. Dalam bercinta suatu ketika setelah dia akrab, pasti dia pinang. Dia pinang. Dipinang itu artinya dia ikat. Oh. Setelah mengadu cinta, mereka sudah sehati ya Pak ya, Ibu Titin. Sudah sehati, maka saya pinang dia. Oke. Itu sebagai tanda. Jadi diwujudkan, dikonkretkan dengan tari. Hebat ini orang tua dulu punya filosofi ya. Iya. Luar biasa Pak orang Pamona dulu itu. Saya sendiri sekarang betul ada sekolah tapi bisanya ada orang bikin seperti begini. Luar biasa. Karena itu saya bangga di anak-anak yang tadi itu main. Iya. Orang termasuk cerdas ini anak-anak atas bimbingan Ibu Titin. Oke, anak-anak yang tadi udah ada yang cinlok belum ya? Soalnya kalau dari gerakan tatapan matanya pun nggak bisa kemana-mana, saling menatap ini ya. Ada juga Bu satu, saya sampaikan orang Pamona ini Bu banyak. Male, Ongga, Ege-nya itu istilah. Tapi Ege-nya orang Bempondoli. Nah, kalau orang Pebato apa? Kemudian kalau lage lain ada istilah-istilah. Kemudian ada lagi Puumboto, ada suku Pamona Baree, suku Pamona Ondae, ada punya istilah-istilah. Tapi itu sisipan bahasa, memperindah bahasa Pamona yang sebentar dirakit dalam kayori. Itu dirakit itu. Iya. Jadi kayori ini, ini sumbernya nih kayori ini dari Taripa, Ondae. Ini dari Kasguncu, Pebato. Ini dari Tagolu. Apalagi. Ini dari Puselemba, Tonusu Tentena. Iya. Peura, ada orang Peura sini. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ada itu
tanda-tanda bahasa. Nah, encah ini kata halus. Saya ini tapi saya tidak bisa memastikan lah. Nanti marah orang Pamono saya. Yang bikin Torumpio ini pokoknya orang Pamona lah. Saya cuma curiga ini encah ini itu orang-orang Tebato. Tebato pamcar bi. Tuh kasih guntur. Jadi ada logan cah. Nah, jadi bisa-bisa yang rakit syair ini orang tua dulu ini kan no name ini. Penciptanya ini no name lagu ini. Begitu juga tari ini. Kalau ada yang mengatakan tari Torumpio saya penciptaan salah itu. Cinsau Salua bantah itu. Ini peninggalan orang tua dan inilah anu napalai kata tua mami owi. Artinya yang ditinggalkan oleh orang tua nenek moyang kami dulu untuk kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kita di Kabupaten Poso. Nah, karena itu setiap kali ada pesta di Poso itu selalu Torumpio tampil. Kemudian ditutup dengan dero karena di situ kan ada rame-rame. Tapi setelah ada lonceng berbunyi karena ada duka, stop dero, stop Torumpio. Kira-kira begitu. Wah, masih sangat ini ya kalau untuk seni budaya di Pamona Poso ini ya. Tapi saya ke Bu Titin lagi nih. Ini persiapan dari teman-teman di Permipos sendiri, Sanggar Seni Permipos untuk berangkat ke IKN ini seperti apa, Bu? Baik, jadi persiapan kami itu saat ini kami latihan dengan berbagai formasi karena kami menginginkan bisa tampil maksimal ini anak-anak di sana. Jadi kami membuat formasi yang cukup memikat nantinya sehingga para penonton akan terpukau melihat mereka. Jadi kami memberikan formasi-formasi yang baru. Rencana ada berapa penampilan juga nanti yang akan ditampilkan? Rencananya kami hanya menampilkan 2 tarian tadi, akan tetapi mereka akan tampil selama 2 hari, yaitu pada saat pembukaan di karnavalnya dan kemudian pada saat penampilan musiknya nanti di hari kedua. Di acara penutupan dan ditutup dengan dero bersama. Jadi kami akan menggandeng juga para penonton untuk ikut bersama-sama dero bersama-sama dengan para penari nanti. Saya rasa mungkin kalau untuk dero hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah kenal begitu, sudah paham. Nah, tapi kalau untuk dari segi pembiayaan ini apakah dari dana pribadinya Permipos atau dari balai misalnya yang tanggung segalanya nih? Iya, untuk pembiayaan semua didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Kementerian Kebudayaan. Berarti Permipos siap tampil aja gitu ya? Siap. Mbak Arif, ini untuk bisa terus menjaga tali silaturahim untuk masyarakat Poso, Pamona nih dimanapun berada. Seperti apa dari Permipos nih bisa merangkul mereka? Terima kasih. Memang kita di dalam program kerja kita adalah memang mengusahakan supaya memang keterikatan emosional kita dalam Kasamba Amba tadi, semangat Sintu Moroso, hidup bersama supaya kita kuat. Memang ada beberapa kegiatan kita. Mungkin tahun ini Bu Titin ya, kita tetap akan membuat Pageran Seni Budaya atau Pamona Poso. Tahun kemarin kita buat juga, tahun ini kita akan coba buat. Kemudian juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya akan membuat bahwa kita satu untuk terus maju bersama. Untuk yang jelasnya bahwa Permipos hadir hari ini adalah memberi kontribusinya sebagai organisasi untuk mendukung pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Poso, supaya budaya ini bisa dilestarikan, kemudian juga kesatuan masyarakat untuk terus membangun, berkontribusi untuk membangun daerah, itu saja. Tapi kalau misalnya kayak ada tantangan tadi nih dari Pak Kin bisa mengadakan tarian Torumpio secara massal, sudah ada pernah terbayang? Ya, jadi memang ini ada tantangan nih Pak Kin ya. Saya sepakat dengan Pak Kin Sao tadi menyampaikan bahwa memang Torumpio ini kan tidak batas jumlah, tiada batas jumlah. Tadi sampaikan bahwa katanya 5, 3, 10 bisa tidak. Tadi tantangan Pak Sinsao adalah 10 lebih banyak secara massal. Coba nanti kita lihat. Cuma memang Torumpio ini kan tariannya agak sedikit
dilihat sederhana tapi sulit untuk ditarikan. Iya, benar. Ya kan digerakkan gitu. Sehingga menurut saya ya mungkin tantangannya kita coba akan kita bicarakan ke depan. Kalau ini memang bagian dari untuk melestarikan dan membumikan tentang torompio, kita coba akan lakukan. Nanti kita akan bicarakan pada tingkat pengurus yang ada. Baik, Ya. oke, tari torompio ini harus berpasang-pasangan begitu ya Pak Kin ya. Oke, selain torompio nanti nih tampilan apa lagi nih Bu Titin yang akan dihadirkan di Festival Culture Nusantara nanti? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dero. Jadi satu kesatuan nanti sama seperti yang ditayangkan tadi. Itu tarian torompio dan dero akan menjadi satu kesatuan pada saat penampilan. Oh, kalau apa musik karambangan kita juga tampil nanti? Tidak, belum tampil. Oh, untuk berarti musik cuma karambangan. torompio sama dero tadi ini ya? Iya, betul. Oke, tapi kan ini kalau mendengar seni Poso itu pasti orang akan ingat karambangan gitu ya Pak Kin ya. Oke, nah nanti juga saya bocorkan di sini kita akan ada penampilan karambangan begitu ya Pak Kin. Oke, nah ini kan kalau karambangan yang kita dengarkan sekarang ini mungkin liriknya kalau kita yang orang awam ya, liriknya sepertinya itu-itu saja tapi diulang berulang kali. Nah mungkin dari Pak Kin ya selaku pemerhati seni budaya ada penjelasan tidak seperti apa sebenarnya karambangan yang benar dan durasi berapa sih yang dibutuhkan untuk satu kali penampilan Pak Kin? Kalau kerambangan itu saya bisa bicara dulu tentang kerambangan ini kan semua daerah ada. Cuma Poso punya kerambangan punya ciri khas yang sendiri. Terutama dalam orang menyanyi itu yonggu. Yonggu dengan cengkok, itu yonggu cengkok. Oke. Kemudian yang berikut mondologu itu vibrasi. Cuma dalam menyanyi kerambangan itu dilarang sedikit. Saya dulu waktu rekaman di Pamona Record, baik saya punya studio, untuk menyanyi kerambangan saya tidak kasih vibra atau mondologu. Bahasa Pamonanya itu mondologu. Vibra itu. Tapi kalau yonggu itu perlu mendayung-dayung. Hampir sama dangdut. Dangdut itu kan punya cengkok sendiri. Iya. Tapi itu orang Pamona kalau menyanyi lagu dero kerambangan itu pasti kelihatan kalau ini orang Pamona yang menyanyi. Gitu ya. Biar dia jago menyanyi, kalau bukan orang Pamona tidak kena. Jadi inilah kehebatannya orang Pamona ini. Tapi yang tadi menjadi pembeda karambangannya Poso dengan daerah lain? Itu tadi. Yonggu tadi ini. Pukulan gitar. Oke. Kita langsung diberikan contoh nih. Coba. Oke. Petikannya mungkin. Ini petikan. Ini kerambangan. Oke. Ini stemnya juga kerambangan dia. Oke. Dia kerambangan asli. Kerambangan itu bermacam-macam jenis stem, Bu. Dulu kerambangan dulu itu disebut orang Pamona bukan kerambangan. Kulele. Oh. Iya. Kulele itu bisa dari buah majah di belah dua. Itu dibikin dia punya ini apa? Oke. Penampung udara. Taruh gagang, 4 tali. Dulu belum ada tali urat belum ada. Yang dipakai rotan dengan tali ijuk Ibu. Tapi orang pakai di kebun-kebun itu bawa pakai batimang anak. Iya, batimang anak-anak. Sampai itu kerambangan itu kenapa dia bersendu begitu? Karena terbawa dengan suasana orang Pamona yang mendayung-dayung. Begitu. Kayo remo. Begitu. Terbawalah itu budaya sampai pada lagu kerambangan yang mendayung-dayung. Oke, tapi kalau kayak berbicara durasi nih Pak Kin, kan diulang-ulang terus nih. Baiknya durasinya berapa lama nih? Untuk lagu kerambangan dia spesial. Beda dengan Manado. Kaili, memang semua daerah punya. Cuma Pamona itu saya bilang tadi punya ciri khas khusus Pak, Ibu. Iya. Jadi dia pertama dari petikan Pamona itu dan tidak didapat orang Manado itu. Orang Kaili tidak bisa dapat pukulan. Oke, petikan yang nanti ini ya kita akan saksikan lagi ya. Yang akan ditampilkan sebentar itu tidak didapat orang Manado itu. Hanya pada orang Pamona itu kebanyakan dari Pumboto. Ini kalau tidak salah tadi pemain dari Pumboto itu.
Berikut. Kalau dulu hanya 4 tali. 4 tali. Dibuat dari kayu lero. Saya tidak tahu apakah orang, karena dulu ada televisi kan. Tidak tahu apakah orang Belanda pernah bawa itu seperti apa modelnya. Ditiru lah orang Pamona. Orang Pamona ini kan pintar meniru. Tapi meniru dalam hal-hal yang positif. Tapi kalau syairnya sendiri itu? Syair disebut kayori. Kayorinya. Kayori itu supaya adik-adik tahu, teman-teman tahu, dia satu lagu satu sebenarnya satu lagu itu minimal 4 bait. Kita kalau rekaman biasa pakai sampai 6-7 bait. Tergantung kebutuhan masyarakat. Kalau 4 itu standar, Bu. Kenapa harus 4? 2 bait itu orang Pamona bilang kombah. Dia bikin dulu suatu bayangan dulu, 2 bait menjawab. Jadi ya seperti pantun. Tinggilah tinggi pohon kelapa, darilah jauh kusangka kapal, sertanya datang perahu layar. Darilah jauh kusangka nona, sertanya datang si nenek bongkok. Kira-kira seperti begitu. Begitu kayori orang Pamona. Karena itu ini contohnya, Bu ya. Kayori Pamona itu berbeda dengan pantun yang dinyanyikan atau yang sering dibawa di nasional, di mana berbeda dengan yang Sumatera, berbeda. Pamona itu punya kayori, ada dia punya aturan. Tidak sembarang buat kayori. 1 bait itu 4 baris. 1 baris 8 suku kata, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Coba dihitung itu. Misalnya tonusuri suolemba, kan riuntu nyanda tevera. Di atasnya ada air terjun. Pura-pura tahu jela. Semua orang datang. Mewah lili metabea. Kira-kira seperti itu. Ini contoh, Pak. Jadi dia beraturan. Kalau dia tidak beraturan, sampai itu saya bilang anak-anak muda sekarang kalau menyanyi lagu Dero, tolonglah tampilkan yang syairnya kita orang Pamona, yang betul-betul kayori Pamona. Walaupun musiknya sudah ya musik. Sekarang dalam bahasa Indonesia, Bu ya. Ini Indonesia saja saya bisa bikin kayori. Di kesucian hatiku, ku terima cinta sucimu. Iu toh, selamanya kau milikku, ada bayangan dirimu. Kira-kira seperti begitu. Dan jangan kurang dari 8 suku kata. Lebih itu bukan kayori, kurang bukan kayori. Sebab dia tidak bisa tanda lengkung. Pamona punya kelebihan yang mungkin ya, Bu ya, daerah lain tidak punya. Ini satu keistimewaan orang Pamona, punya syair kayori yang tidak dimiliki daerah lain. Saya tidak tahu ya kalau di luar sana. Tapi untuk di Sulawesi ini saya belum temukan. Baik. Tapi saya belum tahu, siapa tahu di Kendari mungkin sama atau apa. Tapi untuk sementara ini saya belum temukan seperti ciri khas orang Pamona. Itu saya kira kelebihan daripada kayori yang dibawakan dalam lagu Kerambangan. Baik Kerambangan maupun Dero. Tapi sebentar ini yang kita akan dengarkan ini Kerambangan akan apa ya, puji-pujian atau seperti apa? Dia tadi saya bikin liriknya itu pujian alam. Pujian untuk alam ya. Untuk alam. Nanti kita bagaimana akan kebersamaan orang Pamona, Sintu Maroso. Ya seperti itulah. Nanti kita akan saksikan bersama sebagai penutup untuk siaran paguyuban kita di malam hari ini. Dari Ibu Titin sendiri nih, ini kan baru sebagai closing statement juga ya. Ini kita hanya tampil begitu ya, bukan bukan persaingan begitu atau kompetisi. Harapannya nih untuk Sanggar Seni Permipos sendiri. Harapan kami ke depan bahwa budaya Topamona Poso ini bisa dikenal oleh orang banyak, bukan hanya di lingkungan Sulawesi Tengah sendiri, tetapi di dunia luar pun mengakui bahwa inilah tradisional Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Poso yang begitu sangat indah. Itu yang akan kami tampilkan. Starting pointnya kita ke IKN dulu nih. Betul. Setelah sekali. itu go internasional. Tepuk tangan dong masyarakat Poso Pamona. Terakhir juga nih Bang Arif, Pak Arif ya, apa yang bisa dipesankan untuk seluruh masyarakat Poso Pamona yang sedang menyaksikan siaran kita paguyuban malam hari ini? Ya, mungkin yang penting juga buat kami adalah, buat generasi kita adalah, banggalah jadi orang Pamona. Kenapa harus jadi bangga? Karena tadi
yang dijelaskan oleh Ibu Titin ketika budaya ini bayangkan saja kita diundang untuk mempertunjukkan budaya adat istiadat khususnya tarian kita yang sebetulnya mereka ingin tahu sebagaimana sebetulnya. Tadi jelaskan oleh Pak Kinsau filosofinya bagaimana tarian dan sebagainya. Sehingga menurut saya adalah generasi hari ini harus bangga jadi orang Pamona Poso. Yang kedua adalah memang yang jadi catatan kritis kita adalah soal bahasa. Memang di generasi kita itu sudah bergeser menggunakan bahasa Pamona itu agak sulit. Sehingga menurut saya ke depan ini PR kita sebagai tokoh-tokoh, sebagai pejabat-pejabat di daerah supaya budayakan bahasa Pamona itu. Itu yang perlu kami sampaikan sehingga ini semangat kita terus akan kita kerjakan khususnya Permipos pada program ke depan. Oke, tidak ada lagi kata untuk malu begitu ya. Betul. Sebagai masyarakat Pamona Poso ataupun juga masyarakat suku yang lainnya. Oke, demikian terima kasih Pak Arief, Bu Titin, Pak Kin untuk waktunya di siaran paguyuban hari ini dan pemirsa YouTube RRI Palu, sahabat budaya sampai subuh sarara. Sebagai penutup seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan menyaksikan bersama penampilan dari Sanggar Seni Permipos untuk Karambangan berikut ini. Sampai jumpa. Ada
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.